Saya sudah trading selama 12 tahun lebih, dan menurut saya yang paling penting di dalam trading itu kalian harus paham namanya money management. Saya bakalan bahas dari awal sampai akhir bagaimana saya bisa mendapatkan profit yang lumayan dengan money management yang terjaga. Nah, kalian kalau nggak bisa stay 5 menit aja dari video ini, mungkin trading bukan untuk Anda. Nah, money management di sini, ketika kita trading, itu pasti butuh uang. Nggak mungkin kita trading nggak ada uangnya. Gimana kalian mau trading? Jadi trading di sini butuh modal. Modal di sini itu gimana cara kita ngaturnya, ngatur kita berbisnisnya. Nah, kebanyakan orang gagal itu gara-gara money managementnya nggak teratur. Nah, nggak teraturnya di sini itu contoh. Modal saya itu di 10 juta Pak, 10 juta IDR ini, IDR rupiah, 10 juta rupiah. Saya kok habis terus modal saya, atau saya loss terus, kenapa ya Pak ya? Karena 10 juta di sini, ketika kalian loss, ketika kalian itu gagal, bisa jadi gagalnya di 1 juta, atau malah di 5 juta setiap kali gagal. Contoh kalian entry, terus gagal. Gagalnya 1 juta. Nah, ketika gagal 1 juta, kalian hanya diberi kesempatan 10 kali saja gagal, kemudian modalnya itu habis. Kalian harus berpikiran yang sama. Ketika saya modal itu kita perkecil mungkin 1 juta, kalau saya gagal di 100.000, berarti saya cuma ada kesempatan 10 kali gagal terus-menerus di trading, dan itu ada kesempatannya. Apa yang selalu saya bilang, gunain 1-2% saja, dimana ketika gagal ini hanya gagal di 100.000. Contohnya dikit banget, yes, tetapi kalian bisa trading sangat lama sampai di 100 kali gagal, dimana 100 kali gagal di sini bakalan jauh lebih aman daripada 10 kali gagal modal habis. Kalian harus berpikiran jangka panjang, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek, takutnya ini habis, modal habis, bingung untuk deposit lagi. Nah, kalau udah bingung untuk deposit lagi, itu pasti ada cara-cara yang macam-macam gitu. Nah, kemudian kita masuk ke chapter yang kedua, dasar dari money management. Prinsip dasar money management di sini itu membantu kita untuk trading biar lebih aman, biar kita bisa tahu, kalau gagal saya mau gagalnya segini nih, supaya kalian tuh aman tradingnya, nggak deg-degan. Ketika kalian itu trading secara deg-degan, melihat HP terus setiap saat, itu berarti kalian itu meresikokan terlalu banyak dari apa yang Anda bisa terima. Jangan, kurangi aja untuk lot size-nya, kurangi aja masalah resikonya. Yang membuat money management di sini bagus itu disiplin. Contoh, modal saya di 1 juta. Ketika saya rugi, saya bakalan rugi di 10.000. 1%-nya dari 1 juta. Saya gagal 10.000. Saya gagal 10.000. Saya gagal 10.000. Saya gagal 10.000. Nah, gagal terus. Ini walaupun kalian gagal 4 kali, kalian masih rugi 4% dari modal kalian di 4 juta. Jadi jauh banget untuk habis modal di sini. Kenapa saya bilang jauh banget? Karena ketika kita trading, pemikirannya jangka panjang, itu jam terbangnya juga bakalan lebih panjang. Contoh kalian bermain bola, orang yang latihan 1 tahun, yang serius selama 1 tahun, dan juga orang yang serius selama 10 tahun, itu pasti jauh lebih bagus yang 10 tahun, karena jam terbangnya lebih panjang. Sama seperti di trading, ketika kita sudah jam terbangnya panjang, itu pasti tradingnya juga jadi lebih bagus, technical analysisnya jadi lebih bagus, money managementnya bisa lebih disiplin lagi, dan pastinya konsisten untuk profitnya, konsisten withdrawnya juga lebih sering daripada orang yang hanya masuk selesai, full margin selesai, kayak gitu malah tidak akan jangka panjang. Kembali lagi tadi, ketika gagal. Nah, ketika untung itu bisa dibuat seperti ini kalau trading. Saya contohkan di chart ya. Contoh di USD/JPY kita ada buy posisi, contoh rasio 1:1 sama, jadi stop lossnya sama TP-nya sama. Kalau saran saya mending TP-nya dibuat 2 kali lipat. Nah, descending ratio 1:2. Ketika gagal itu gagal 10.000, ketika untung di 20.000. Jadi contoh, ketika untung kita bisa untung di 20.000. Nah, kita untung 2 kali aja, ini udah ke cover. Yang gagal 4 kali tadi ke cover udah. Nah, jadi kita udah nggak minus 4% lagi. Minusnya mana? Nggak ada. Kita masih nggak untung, nggak rugi. Tapi dari 4 kali kita trading, kita hanya untung 2 aja sudah lumayan bagus. Ini masuk ke chapter yang 3 yang namanya risk and reward.
Oke, risk and reward di sini menarik karena kita belajar bagaimana sih cara ngatur resiko dan cara ngatur keuntungan, reward. Kenapa saya bilang risk and reward juga? Karena kita ketika gagal kita harus tahu kira-kira saya gagal berapa sih. Ketika kita udah tahu kita gagalnya berapa, itu trading jadinya lebih tenang. Saya sudah coba, ada eksperimen, ada di video namanya 3 juta rupiah untuk trading flip coin. Jadi saya ada koin, saya lempar-lempar aja, karena orang kan trading seperti gambling katanya. Kita gamblingin aja sekalian. Di koin tersebut ada tulisan buy dan sell, kemudian kita lempar-lempar aja. Ketika saya lempar bilangnya buy, ya bakalan saya buy. Ketika sell, ya saya bakalan langsung sell posisi. Nah, di sini saya pakai fix, jadi pakai 0,02 aja. Stop loss dan TP-nya pasti, kalau nggak salah 5 pips ya. Ya kalau nggak salah 5 pips, kemudian ketika untung itu di 10 pip, pakai Euro USD aja. Ini contoh aja. Tetapi yang kalian harus lihat, ketika gagal stabil 14.000, 14.000, 14.000, 14.000, 14.000. Kalau gagal stabil. Kalau untung lihat 28.000, 28.000, 28.000, stabil juga. Jadi konsisten di sini itu penting. Ini nggak pakai technical. Kalian bisa lihat saya deposit di 3 juta dan masih profit di 6.000, ngawur padahal. Tidak ada alasan saya entry, ngapain saya technical analisisnya bagaimana, masuk area support gimana, nggak ada. Pokoknya entry, tetapi risk and rewardnya bagus. Saya juga bikinkan sebuah testing indikator. Nah, saya contohkan aja ketika saya itu win, kemudian saya loss banyak banget. Oke, ketika saya coba, ini 50 kali trading, saya contohkan, banyak sekali lossnya. Lossnya itu 33 kali loss. 33 kali loss. Bayangin 33 kali loss. Untungnya hanya 17 kali. Nggak usah banyak-banyak, 17 kali. Win percentage-nya, kalau kalian nggak tahu win percentage, itu persentase keuntungan. Jadi kalau kalian itu masukin uang, ini kira-kira saya untungnya itu probabilitasnya berapa persen? Itu hanya 34%. Tidak sampai 50%. Kalau kita flip coin kan 50% tuh. Di sini hanya 34. Jadi kurang dari itu. Jadi lebih parah daripada kita flip coin. Kalau dilihat 34%, kan banyak gagalnya tuh. Alhasil modal masih untung $1 atau masih untung 2% dari modal $50. Hayo, bayangin kok bisa? Karena kita disiplin di money management. Jadi kalau money managementnya kalian itu disiplin, pastinya tetap untung jangka panjang. Kalau kalian nggak disiplin, ya kadang-kadang 10.000, kadang-kadang di 50.000, kadang-kadang di 100.000, itu bakalan tidak bagus di jangka panjang atau malah habis modalnya nanti. Jika kalian bisa disiplin seperti ini secara stabil, katakanlah 1 tahun, 2 tahun, itu kemungkinan portofolio kalian agak lumayan naik. Bisa dicek dan bisa dicoba. Itulah kemampuan dari risk and reward strategy. Nah, banyak orang yang bingung, saya itu harus pakai lot size berapa? Saya harus masuk ke berapa? Ya, supaya saya itu ruginya stabil terus. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk kalian itu bisa tahu berapa rugi kalian. Jadi contoh di USD JPY di sini. Kita entry di 147091. Kita entry-nya di sana 147091. Stop loss-nya kita mikirnya di stop loss aja, nggak usah mikir di TP. Kalau rugi saya rugi berapa, itu aja yang dipikir dulu. SL-nya di 146981. Ini berarti berapa? 147091 dikurangi 146981, yaitu di 110. Ya enggak? Ini ada di sini soalnya 110. 110. Nah, di sini ini namanya poin. Jarak antara kita entry dan kita stop loss itu namanya poin, atau biasanya orang bilang pips. Pips. Nah, kalau poin di sini 110, kalau pips berarti dikurangi 01, berarti namanya 11 pips. Di sini apa gunanya poin di sini? Nah, guna poin di sini itu untuk kita nentuin berapa sih sebenarnya kalau kita rugi, berapa kita untung. Contoh, kalian menggunakan 0,1 lot. Nah, kalau kalian masih belum paham tentang lot, belum paham tentang poin, saya saranin untuk cek trading masterclass yang pertama di sini. Berarti 0,1 dikali 110. 110 dikali 0,1 berarti di $11. Nah, berarti ini kalau saya menggunakan 0,1 lot trading ini, saya bakalan rugi di $11 ini. Nah, TP-nya bagaimana, Pak?
ya berarti 2 kali lipatnya, gitu aja, nggak usah bingung. Jadi ketika untung, saya untung di $22, ini minus, ini plus, jadi 2 kali lipatnya, gitu aja. Kalau pakai 0,1 lot berarti saya akan rugi segini. Coba sekarang dibalik, kalau saya pengen rugi di 10.000. Oke, saya pengen rugi di 10.000 atau $10. Berarti saya harus pakai lot berapa? Dibalik kan? Berarti bisa seperti ini. Kalau mau dibalik, $10 dibagi 110. $10 dibagi 110. Bisa memakai 0,09 lot. Berarti bisa memakai 0,09 lot supaya bisa rugi di $10. Jadi kalau kalian pengen rugi $10, kalian harus menggunakan 0,9. Nah, kemudian contoh saya ada posisi lagi, buy posisi lagi di sini nih. Nah, stop loss saya agak kecil di 83 pips. Kita pasin jadi 80 gitu ya. Oke, 80 pips. Berarti TP-nya 1/2. Ya, 1/2. Nah, saya di 80 pips, saya pengen tetap rugi di $10. Saya harus pakai berapa? Berarti tetap $10 dibagi 80 pips. Berarti di 0,12 lot. Kalian harus menggunakan 0,12 lot supaya ruginya tetap di $10. Nah, gitu caranya. Jadi setiap kalian entry, ya kalian kalkulasi kalau pengen lebih bagus. Sekarang saya tunjukkan di HP ya, di MetaTrader. Oke, kalian bisa masuk ke App Store, namanya MetaTrader 5. Pastikan kalian udah paham kan MetaTrader. Nah, MetaTrader 5 di sini ada fitur yang lumayan menarik. Di mana contoh ketika saya mau sell posisi ini, saya pakai akun Dimo yang ini, klik aja. Oke, contoh di 0,0 berapa tadi, 0,1 gitu ya. Kita lihat 0,1. Nah, ini bisa diklik di pojokan sini. Ini lot size-nya 0,1. Contoh saya mau sell posisi. Oke, saya klik sell. Sell di sini, lihat ada sell 0,1 di situ ya. Nah, ingat kalau 0,1 kan tadi harus dikalkulasi tuh. Kalau di sini kalian tinggal diklik aja, kemudian klik TP-nya. Kalau mau TP berarti di bawah sini. Saya kalau mau untung di $10. Nah, itu langsung otomatis ada di sebelah kiri itu $10. Kalau mau rugi, saya mau rugi di $5. Kan 2 kali lipat tuh. Nah, gini, oke? Nih, kelihatan. Set, modify, langsung otomatis dia keluar. Jadi nanti ketika gagal, itu gagalnya $5, kalau untungnya $10. Jadi kalian bisa otomatis seperti itu. Nah, saya close dulu. Oke. Nah, itu kan kalau kita udah tahu lot size-nya. Kalau kita mau kalkulasi, saya mau rugi berapa, itu gimana caranya? Oke, jadi contoh biasanya ini yang saya lakuin. Contoh saya mau taruh stop loss ada di sini, di bawah sini. Oke, di harga 109.901. Saya pengen taruh di situ. Berarti contoh saya mau buy, contoh buy stop aja, stop loss kita taruh di situ, di sini ya enggak? Nah, kita lihat bahwa ruginya di 3,20. Oke, kurang karena saya pengennya ruginya di $5. Berarti kita bisa tambahkan mungkin 15, 4,8 kurang 16. 15. Oke, mentok di 16, $5, 12 kita pasin dulu. Oke. TP-nya berarti bisa di $10. Nah, di sini kan. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa oke, kalau saya pakai 0,16 lumayan nih, saya bisa langsung rugi segitu dan untung segitu. Berarti langsung saya buy, TP di atas $10, SL di $5. Nah. Oke, gitu. Jadi biasanya saya lakuin lagi, kita contoh di pair lain aja, GBP USD. Oke, contoh saya mau taruh stop loss agak di atas sana, di sini 28785. Saya harus pakai lot size berapa? Klik yang sebelah kirinya, ini buletan itu. Saya mau sell kan, contoh aja di sell stop. SL-nya di sebelah sini berapa itu? 26. Nggak mau, saya mau ruginya di $5. Ya sudah, ini kurangin lagi. Oh, kurang 4, kurang 3. Oke, 3 mendekati 5. Berarti oke, saya sell posisi, SL di $5, ini di 10. Nah, ini hanya trik aja untuk gunain MetaTrader. Jadi kalian nggak usah kalkulasi lot size ribet-ribet, kalian bisa gunain pending order tadi. Kemudian kalian bisa taruh SL dan TP-nya biar kelihatan ruginya berapa, untungnya berapa. Kemudian baru dieksekusi. Kita masuk ke chapter yang ke-5. Modal trading.
Nah, kita udah bahas namanya risk management, money management itu bagaimana, tapi yang belum kita bahas yaitu modal tradingnya. Modal trading di sini dapat dari mana? Dapat dari kalian kerja pastinya. Jadi kalian harus punya kerjaan dulu. Kalau kalian nggak punya kerjaan, kemudian trading, itu menurut saya kurang bagus karena psikologi bakalan masuk di situ. Maksudnya psikologi di sini, kalian trading masih bingung makan, susah nanti jadinya. Jadi kalau bisa trading di sini kalian udah tenang dulu, udah ada kerjaan tetap. Contoh gaji saya itu di 3 juta. Ini contoh ya. Saya bisa simpan setiap bulannya itu 1 juta. Contoh, saya bisa simpan setiap bulannya 1 juta. 200.000 atau 100.000 masukin di trading. Sisanya yang 800.000 kalian bisa simpan, kalian bisa investasiin, kalian bisa punya dana darurat dan lain-lain. Silakan. Yang 2 juta buat sehari-hari. Kalian udah nggak bingung buat makan, buat apa, karena kalian sudah punya ini penghasilan tetapnya. Kemudian 200.000 ini buat trading. Kenapa saya bilang kecil aja? Karena di trading di sini ada leverage. 200.000 di sini kalau kalian itu memang skillnya dapat, itu bisa lumayan besar untuk mendapatkan profitnya jangka panjang saya bilangnya. Kalian bisa lihat cara saya trading dari modal 2 juta jadi hampir 70 jutaan sampai 100 jutaan lebih. Itu karena saya skillnya udah dapatnya. Jadi kalian itu dikit-dikit aja, tapi yang dicari itu skillnya. Jangan uangnya dulu, skillnya aja dulu. Kalau skillnya dapat, cari uangnya nanti gampang. Oke? Nah, dari 200.000 contoh bulan depan saya ada lagi, Pak, saya dapatnya di 1,5 juta contoh. Karena ada bonus, ya boleh. Ini masukin di 200.000 aja tetap, atau nambahin di 300.000. Sisanya simpan. Karena modal di sini itu bisa berkembang secara signifikan dalam waktu mungkin 2 tahun, 3 tahun kan kalian tetap nambah-nambahin terus. Kemudian tradingnya di sini bisa nambah juga. Jadi jangan lihat kecil besarnya modal, tapi skill kalian dapetin uang dari trading itu kalian bisa apa enggak. Kalau modal kecil aja kalian nggak bisa atur, apalagi modal besar. Jadi sangat bahaya kalian itu pola pikirnya. Karena kalau orang masuk ke trading biasanya mikirnya modalnya terlalu kecil, saya butuh agak besar. No, salah. Modalnya, kalau modal kecil kalian bisa atur, kalian pasti bisa ngatur modal besar. Apa yang membuat kalian berpikiran bahwa saya nggak bisa ngatur modal kecil, modal besar itu kalian malah bisa? Itu nggak masuk akal. Oke? Jadi modal kecil dulu, mungkin pakai akun Sen namanya, it's okay. Pelan-pelan masukin. Kemudian tiap bulan kalian masukin 300 di sini, mungkin jadi 320.000 kan nggak banyak. Tapi nambah tiap bulan nambah, kalian deposit nambah lagi, profitnya jadi lebih banyak lagi, terus menerus selama 1 tahun 2 tahun udah bisa bakalan lebih bagus lagi. Trading di sini simple tapi nggak mudah, karena yang bikin susah itu disiplin. Saya saranin, nah modal tadi kan dari hasil uang tadi disimpan, yes, okay. Nah dari sini saya pengen agak cepet, Pak, jangan dulu, santai dulu. Kalau ini bisa, terserah kalian mau ngapain. Kalau udah bisa dapat skillnya, itu sebenarnya terserah. Cuma saran saya, hajar dulu aja. Modal segini bisa jadi besar, itu mantep banget. Jadi nggak usah kepikiran terlalu mulu-mulu. It's okay. Nggak bisa beli Lamborghini, McLaren, Pak. It's okay. Dengan gaji segini, kalian nggak bisa gerak banyak. Jadi kalian dapetin skill ini dulu naik, kemudian yang 800.000 mungkin kalian investasi leher ke atas. Jadi kalian masih bisa gerak di situ. Tingkatin income-nya dulu. Okay? Jangan pakai modal uang panas. Saya selalu bilang ini karena modal trading, contoh pakai modalnya orang, pakai modal dari bank, itu kurang cocok untuk trading karena ngaruh nanti di tradingan kalian. Jangan, saya pernah coba, saya juga pernah berpikiran yang sama, karena di trading ini kan kemungkinan dapat 10% kan gampang, Pak, setiap bulan. Yes. Jadi bunga di bank itu cuma 1,2% atau 2%. Jadi ini bakalan tetap untung, Pak. Ini diputar-putar. Iya, yes. Dari situ saya paham banget. Karena saya udah pernah nyoba berkali-kali dan hasilnya tetap juga kurang bagus. Kenapa? Karena ketika kita itu trading menggunakan modal orang lain, kita bingung bulanannya, kita bingung untuk bayar cicilannya, itu susah. Tetapi kalau yang ini, tenang kalian tradingnya. Apalagi dari 300.000, oke, saya pakai resiko 1%. Nanti dilihat 1 bulan saya untung berapa persennya. Jangan dilihat keuntungannya dolar, tapi dilihat persentase keuntungan. Maksudnya gimana? Contoh saya punya modal 100.000, Pak. 1 bulan saya dapat di 10.000. Dikit banget, Pak. Yes.
ya 10. Cuma kalau dilihat dari persentase itu 10%. Jadi lumayan, 10% itu besar. Jadi gitu-gitu terus sambil nambahin modalnya, ini juga nambah terus untuk profitnya. Lama-kelamaan bisa jadi 100 ini bisa jauh lebih banyak banget, jauh lebih banyak karena efek dari compounding. Oke, kita masuk ke chapter yang terakhir, yaitu disiplin dan psikologi trading. Nah, untuk disiplin di sini itu memang tergantung orangnya, karena setiap orang bisa disiplin, bisa nggak disiplin, atau malah ada orang yang memang nggak bisa sama sekali disiplin. Ini tergantung orangnya. Menurut saya, kalau mau di trading itu harus disiplin orangnya. Kalau kalian bisa disiplin itu, mungkin itu jadi langkah awal untuk sukses di trading. Karena banyak orang yang trading itu pengen cepet kaya. Sebenarnya apakah bisa? Bisa. Memang itu resiko kan. Cuma ketika kita udah punya keluarga, kita punya anak dan lain-lain, itu resiko harus agak dikurangi karena agak berbahaya di sana. Nanti anak kita gimana? Keluarga kita bagaimana? Jadi saya selalu saranin untuk sisihkan aja sedikit untuk trading, nanti pelan-pelan untuk naik karena kalian udah punya kerjaan tetap. Apakah bisa trading ini mengalahkan penghasilan tetap? Jawabannya adalah bisa sekali. Tapi kapan? Ya kalau seperti ini ya agak lama. Cuma nanti lama-kelamaan bisa. Jadi pelan-pelan. Everything is take time. Jangan dipercepat karena berbahaya. Semoga money management di sini bermanfaat untuk Anda. See you next video.